Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas header dan footer di Excel ya. Nah, di sini waktu kita punya data seperti ini ya. Nah, di sini kegunaan dari footer dan header ini uh, di mana kita bisa memberikan judul tabel di setiap halaman yang mau di-print sama kita. Nah, di sini kita misalkan mau beri judul tabelnya dari tabel penjualan yang seperti ini ya. Nah, di sini kita untuk header dan footernya itu kita bisa kita tambahkan di bagian view ya. Ada yang namanya page layout. Nah, page layout ini kita klik dari sini ya. Nah, atau bisa juga kita klik dari sini ya. Ini sama aja ya, page layout. Nah, di sini nanti ini adalah tempat untuk header ya, sedangkan yang di bawahnya itu adalah tempat untuk footer ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin seperti ini ya. Nah, ini kita bisa berikan judul di atasnya nih ya. Misalkan di sini PT Angin Ribut misalkan. Terus ini di bawahnya tabel penjualan. Nah, ini tinggal kita klik, kita isi, kita tuliskan ya. Nah, ini kita lihat nih, kalau misalkan dia kurang ke bawahnya ya, berarti itu kita perlu marginnya lebih ke bawah lagi ya. Tapi kalau misalkan kita ini kita hapus ya enternya ini, maka dia seperti ini ya. Nah, untuk sementara kita biarkan dulu ya marginnya. Nah, di sini yang kita bisa lakukan dengan header dan footer ini ya. Nah, di bagian header misalkan ya. Nah, di bagian header ini kita bisa ada beberapa pengaturan nih. Ya, jadi kalau misalkan di header ini kita mau masukkan gambar misalkan logo ya. Nah, ini kita ada 3 bagian ya di header ini. Nah, di bagian paling kiri itu dia akan rata dengan kiri ya. Terus di bagian tengah dia rata tengah, terus di bagian kanan dia posisinya rata dengan ke kanan ya. Nah, jadi misalkan di sini kita mau pakai gambar bisa kita misalkan punya logo perusahaan ya. Ini kita klik di sini. Nah, misalkan di sini saya browsing dulu ya. Ini kita browse dari file komputer, terus kalau misalkan dari image search dari Bing juga bisa, terus dari OneDrive juga bisa ya. Tapi ini kita contohkan dengan dari komputer pribadi kita. Nah, contohnya di sini saya punya icon ya. Nah, icon ini saya insert ya. Nah, maka dia akan memberikan tanda seperti ini. Berarti kalau di header dia seperti ini, maka dia akan menambahkan sebuah picture ya. Nah, kalau kita klik di bagian luar headernya, nah maka picture-nya dia akan masuk. Nah, kalau misalkan kita kurang besar ininya berarti kita bermain dengan margin ya. Nah, margin itu ada di page layout ya. Nah, ini marginnya ini kita bisa turunkan nih. Misalkan kita custom ya. Ini topnya ini marginnya kita tambahkan nih ya. Misalkan jadi 3,4 atau 2,9 lah ya, dua kalinya. Nah, dia akan turun nih. Nah, tapi di sini marginnya masih belum ini, tapi kita sudah mau segini aja nih marginnya ya, nggak usah lebih lagi. Nah, ini kita bisa klik bagian di headernya ini ya, di bagian sini header dan footer ya, karena dia sudah diisi. Nah, ini kita bisa klik nih. Nah, di sini waktu kita masukkan picture itu di sebelahnya itu akan tampil yang namanya format picture. Nah, ini kita bisa klik ya. Nah, si size-nya ini kita bisa kecilkan nih. Yang tadinya 5,29 cm itu kita kecilkan misalkan jadi 2,5 ya. Misalkan jadi 2,59 cm ya.
Nah, ini kalau kita di sini di checklist ya, log aspect ratio ini dia mengikuti. Jadi kalau misalkan kita turunkan atau naikkan salah satunya, maka dia si lebarnya itu akan mengikuti ya. Nah, ini scale-nya juga lihat ya, waktu kita rubah, maka dia berubah juga semuanya ya, karena dia ada log aspect ratio-nya. Nah, terus ini kita misalkan jadi 2,59. Nah, ini kita oke. Maka di sini kalau kita lihat gambarnya lebih kecil lagi. Nah, ini masih kurang sedikit ya, kita atur lagi. Di sini formatnya misalkan 2,39. Oke. Nah, segini sekali lagi lah ya. Nah, segini ya sudah cukup ya. Nah, terus misalkan di sini, nah waktu kita bermain dengan header ini di bagian font-nya ini masih kita bisa atur ya. Nah, misalkan jadi kita misalkan PT-nya mau kita besarkan font-nya ya. Nah, ini kita bisa ya misalkan jadi 26 ya. Nah, terus ini juga sama nih font-nya jenisnya kita bisa ganti-ganti ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kita mau bikinnya dia bold nggak pengaruh ya. Nah, ini kalau italic ya, terus underline, nah bisa seperti itu. Nah, terus misalkan kita di kanannya kita mau pakai untuk header dan footernya misalkan kita mau pakai tanggal sekarang ya. Nah, kita tanggalnya kita tuliskan dulu tanggal spasi titik dua spasi. Nah, waktu kita mau memasukkan tanggal sekarang, ini dia kita ada pilihannya nih. Kita mau time atau kita mau date. Nah, biasanya kalau untuk laporan kan kita per tanggal ya. Nah, ini kita klik aja di sini current date ya. Atau kita tulis manual juga bisa ya. Pakai dan terus kurung kotak pakai date ya. Nah, terus di bawahnya misalkan kita mau pakai tambahkan ya nomor misalkan ya. Misalkan PT Angin Ribut, terus tahun 2021, nomornya 001 misalkan ya. Nah, udah. Nah, jadi kalau kita mau tambahkan teks di bawahnya bisa ya. Nah, ini kita lihat kalau misalkan sudah kita tidak klik di headernya, maka dia akan mengambil tanggal sekarang yaitu 17 November 2021. Nah, di sini kita bisa bermain dengan header ya. Nah, jadi header ini kita bisa menambahkan yang ada di sini ya. Jadi biasanya ini jarang ya file path ini, terus name filenya, terus sheet name-nya juga jarang ya dipakai. Yang biasa sering itu digunakan ada current date ya, sama picture biasanya. Nah, terus kalau misalkan page number ini biasanya kita berikannya di footer ya. Nah, footer itu dia ada di bagian bawah nih ya. Nah, kita lihat di sini di bagian footer. Nah, ini jadi add footer. Nah, misalkan di sini kita mau kasih halaman ya. Nah, jadi kita kasih halaman, halaman spasi ya. Nah, di sini ini adalah halaman yang aktif ya. Jadi kalau kita pakai di sini halaman aktif ya. Terus kita spasi dari spasi lagi. Nah, ini halaman keseluruhannya. Jadi kalau misalkan seluruh dokumennya ada 4 halaman, maka dia akan menuliskan angka 4 ya. Nah, ini kita klik number of pages ya. Ada belakangnya ada S-nya. Nah, ini kalau kita klik di tempat lain, maka dia akan langsung otomatis menampilkan seperti ini halaman 1 dari 3 ya. Terus misalkan kita ke bawah kan itu halaman 2 dari 3, terus di bawahnya lagi halaman 3 dari 3. Jadi total halamannya ada 3 ya. Nah, terus di sini kita lihat ya, di bagian atas ini, nah ini kalau misalkan kita mau atur ya, kita mau misalkan sampai sini nih tabelnya, ya udah ini kita atur aja nih ya. Yang B-nya ini kita lebarkan sedikit, terus yang tab
kolom ini kita lebarkan sedikit ya. Terus di sini yang kolom ini kita lebarkan sedikit ya. Nah, ini kita lebarkan lagi. Nah, jadi rapih ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, itu cara merapihkannya bisa dari sini ya langsung ya. Nah, atau kalau misalkan di posisi biasa ya, normal, itu bisa kita lihat waktu kita tadi pakai yang namanya page layout, maka dia akan tampil garis ini nih ya. Nah, garis inilah yang memperlihatkan batas di sininya tadi ya, setiap halamannya. Nah, terus kita lihat ya, ini di atas ini ada judul dari kolomnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, di bawah sini tidak ada judul kolom nih. Bagaimana kita mau menambahkannya? Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita pilih bagian page layout ya. Nah, terus di sini page layout itu ada print titles ya. Nah, ini kita klik aja print titles ya. Nah, terus di sini ini kita lihat nih. Kalau misalkan tabel yang kita punya itu bentuknya vertikal ya, maka di sini yang kita repeat itu adalah baris di repeat di atasnya ya. Nah, ini kita kalau kita klik di sini ya. Tapi kalau nanti kita kolomnya itu tabel yang kita punya itu sifatnya horizontal, maka kita pakai yang kolom to repeat at left. Nah, ini karena kita bentuknya vertikal ya, maka kita pakai yang ini. Ini kita klik nih. Rows to repeat at top. Nah, ini kita klik ya. Nah, maka dia akan meminta mana nih yang mau di-repeat. Nah, karena kita mau merepeat judul dari kolomnya, ini kita klik aja ya. Nah, terus ini kita enter. Kalau sudah ada tanda seperti ini, kita enter ya. Nah, terus kita oke ya. Nah, di sini maka kalau kita lihat ke bawah, kalau kita sudah repeat, maka dia akan repeat dari judul kolomnya ya. Nah, jadi setiap halaman ada judul kolomnya. Nah, jadi ini dengan header dan footer ini kita bisa membuat laporan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, jadi ini aja tutorial kali ini ya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video tutorial ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat laporan di Excel. Jika menurut teman-teman video tutorial ini berguna, bermanfaat, silahkan di-like dan di-share ya. Terus buat yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari channel Ragam Tutorial. Nah, terus buat yang mau memberikan masukan ya, komentar atau apapun juga itu bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.